Kita bakal belajar bareng tentang permintaan pasar nih sekarang. Permintaan pasar. Apa permintaan itu sih? Permintaan itu apa? Permintaan itu bisa diartiin sebagai suatu kebutuhan yang didukung dengan adanya daya beli. Jadi kalau tidak ada dukungan dengan daya beli, itu tuh cuman keinginan belaka doang. Sini ada hukum permintaan. Kalau harganya naik, jumlah barang yang diminta bakal turun. Tapi kalau harganya turun, jumlah barang yang diminta bakal naik. Nah, di hukum permintaan tersebut, jumlah barang yang diminta bakal berbanding terbalik sama tingkat harga barangnya. Kenaikan harga barang tersebut bakal menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang diminta. Kenapa? Karena naiknya harga barang tersebut menyebabkan turunnya daya beli si konsumen atau si pembeli, juga bakal berakibat sama berkurangnya jumlah permintaan. Dengan naiknya harga barang bakal nyebabin si konsumen mencari barang pengganti yang harganya pastinya lebih murah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan pada barang atau jasa. Pertama itu selera. Dengan berubahnya selera konsumen pada barang atau jasa tertentu, maka tentu aja jumlah permintaan pada barang atau jasa tersebut bakal berubah. Kalau barang atau jasanya lagi banyak banget peminat atau banyak banget yang suka, maka permintaan barang atau jasanya bakal meningkat. Tapi kalau keadaannya sebaliknya, bakal terjadi kalau barang atau jasanya nggak banyak peminatnya, maka barang atau jasa tersebut bakal menurun. Contohnya, kan udah ditemuin nih alat komunikasi berupa telepon seluler, sehingga selera masyarakat yang sebelumnya menggunakan telepon rumah akan beralih dari telepon rumah menjadi telepon seluler. Sehingga permintaan akan jenis telepon seluler tersebut akan semakin meningkat. Faktor selanjutnya ada perubahan pendapatan. Kalau pendapatan masyarakatnya bertambah, maka akan terjadi perubahan sama pola permintaan di pasar yang dibarengi sama daya beli masyarakatnya yang semakin tinggi. Contohnya, ketika karyawan atau pegawai belum jatuh tempo untuk mendapatkan gaji, mereka pasti akan menunda keinginan untuk membeli barang atau jasa. Mereka pasti akan menunda untuk membeli barang atau jasa. Tapi setelah gajian, keinginan mereka yang tertunda sebelumnya pasti akan mereka lakukan atau mereka akan beli setelah mendapat uang gajian tersebut. Dengan terjadinya peningkatan pendapatan itu, kenaikan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan sama permintaan terhadap beberapa komoditi pada tingkat harga tertentu atas barang-barang kebutuhan pokok, misalnya pendidikan, misalnya rekreasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada perubahan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk adalah faktor yang sangat dominan terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Semakin banyak jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya permintaan atas barang atau jasa.
harapan atau ekspektasi. Perubahan yang diramalkan bakal terjadi di masa yang akan datang mempengaruhi permintaan. Kalau para konsumennya meramalkan bakal terjadi kenaikan harga barang di masa yang akan datang, maka pada saat sekarang konsumen akan melakukan pembelian yang lebih banyak pada barang tersebut yang akan mengakibatkan kenaikan pada harga barang itu. Contohnya, ketika kenaikan BBM, mereka atau si konsumen akan melakukan pembelian BBM lebih banyak dari sebelumnya, sehingga terjadilah yang namanya penimbunan BBM yang berdampak membuat harga BBM menjadi lebih mahal. Selanjutnya, ada harga barang atau jasa pengganti, sering disebut dengan substitusi. Dengan meningkatnya harga barang substitusi, permintaan pada barang tertentu akan meningkat. Dan sebaliknya, kalau barang substitusinya menurun, permintaan sama barang itu juga bakal menurun. Konsumen bakal cenderung cari barang atau jasa yang harganya relatif lebih murah buat dijadiin alternatif penggunaannya. Contohnya, pada tiket pesawat dan tiket kereta api. Ketika tiket pesawat atau misalkan tiket pesawat dengan tiket kereta api harganya sama atau hampir sama, konsumen atau pengguna jasa transportasi bakal lebih memilih membeli atau membooking tiket pesawat. Kenapa? Karena waktu yang ditempuh lebih cepat menggunakan pesawat dibandingkan kereta api. Faktor selanjutnya ada harga barang atau jasa pelengkap atau biasa disebut komplementer. Keduanya itu kombinasi barang yang sifatnya saling melengkapi. Contohnya, di sini ada kopi dan gula. Kopi biasanya dibuat disertai dengan gula. Dengan adanya gula membuat kopi terasa manis. Tapi kopi tanpa gula itu bisa-bisa saja, tapi rasanya pahit. Oleh karena itu, dengan adanya gula membuat rasa si kopi menjadi tidak terlalu pahit karena ada rasa manisnya. Dengan itu, maka sifat dari barang komplementer, saat banyak permintaan pada barang pokok, maka banyak pula permintaan barang pada barang pelengkapnya. Nah, faktor selanjutnya ada perkiraan harga di masa yang akan datang. Kalau konsumen menduga harga barang bakal terus mengalami kenaikan di masa yang akan datang, maka konsumen bakal cenderung buat nambah jumlah barang yang dibelinya. Contohnya, pada saat krisis ekonomi, si konsumen bakal memperkirakan harga-harga sembako di esok harinya. Nah, mereka akan memperkirakan harga sembako ini bakal melambung tinggi nih waktu krisis ekonomi. Makanya karena perkiraan mereka tersebut, mereka bakal memborong sembako di hari itu. Di saat mereka memperkirakan itu, karena mereka sudah memperkirakan itu, di hari itu juga mereka akan membeli sembako. Selanjutnya, faktor intensitas kebutuhan konsumen.
Dengan mendesak tidaknya kebutuhan seseorang pada barang atau jasa yang nantinya yang diinginin bakal berdampak atau mempengaruhi permintaan sama barang atau jasa itu. Ketika suatu barang masuk kategori kebutuhan primer, si konsumen tidak akan menunda permintaan pada barang itu. Tapi kalau barang tersebut masuk kategori kebutuhan sekunder, maka si konsumen bakal cenderung melakukan penundaan permintaan pada barang itu. Contohnya, pada musim hujan, untuk bisa melakukan aktivitas seperti biasanya mereka umumnya akan membeli payung untuk menghindari air hujan tersebut agar tidak basah pakaiannya, tapi masih tetap bisa beraktivitas. Tuh, makanya konsumen tidak akan menunda permintaan terhadap barang itu. Barang itu yang dimaksud di sini adalah, dari contoh di sini adalah payung. Karena itu bisa dikatakan kategori kebutuhan primer, karena dia butuh buat ngelakuin aktivitas di saat musim hujan tersebut atau ketika sedang hujan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Selanjutnya di sini ada kurva permintaan. Kurva permintaan atau bisa disebut dengan demand curve. Itu grafik yang menggambarkan hubungan antara harga sama jumlah komoditas yang pengen dan juga bisa dibeli si konsumen. Sesuai dengan hukum permintaan yang tadi kita jelasin, kita pahamin bareng-bareng tuh, bentuk dari kurva permintaan yang melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Maksudnya sesuai sama hukum permintaan sebelumnya, maka bentuk kurva permintaan itu melereng dari kiri ke atas dari kiri atas ke kanan bawah atau dari kanan bawah ke kiri atas. Nah, di sini ada contohnya. Pada harga di situ harganya itu 5.000. Tapi ketika harganya 5.000, jumlah permintaannya 2. Ketika harganya turun jadi 4.000, jumlah permintaannya bertambah menjadi 4. Ketika harganya turun jadi 3.000, jumlah permintaannya bertambah jadi 6. Turun lagi jadi 2.000 harganya, jumlah permintaannya bertambah jadi 8. Harganya turun jadi 1.000, jumlah permintaannya jadi 10. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa kurva permintaan menunjukkan makin rendahnya harga pada barang, maka makin besar juga permintaan pada barang tersebut. Kenapa? Karena harganya terjangkau buat orang banyak, buat si konsumen, buat si pembeli. Karena kan konsumen akan mencari barang dengan harga semurah mungkin, dengan kualitasnya pastinya lebih tinggi. Sama seperti yang dibahas sebelumnya di materi metode sebelumnya, baca ya, tonton ya.